Oke. Jadi i'rab itu ada 4, ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Satu yang kita bahas rofa. Rofa itu adalah i'rab atau perubahan harokat akhir kata baik pada isim maupun pada fi'il mudhari yang tandanya dengan dhammah. Jadi rofa itu tandanya dengan Rumah. dhammah. Rofa juga disebut dengan istilah marfu'. Ketika ibu menemukan kata rofa sama dengan marfu'. Gitu ya. Oleh karenanya kalau isim yang harokatnya doma disebutnya isim marfu'. Fi'il yang harokatnya doma ujungnya disebutnya fi'il marfu'. Tuh. Oke? Ya, Pak. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Oke. contoh i'rab yang rofa itu adalah salah satunya yaitu sebagai subjek. Dalam hal ini bahasa Arabnya adalah fa'il. Fa'il itu wajib rofa atau marfu. Iya kan? Dan ketentuan fa'il itu apa? Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Itu begitu tuh. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il. Nggak boleh melewati itu. Nah, yang kedua, yang rofa itu mubtada. Oke. Mubtada itu apa? Mubtada adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlah. Nah, memahami mubtada ini kuncinya adalah pahami isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat? Isim yang kemasukan alif lam, nama orang, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang rofa itu adalah khobarul mubtada. Apa itu khobar mubtada? Isim nakirah yang memberikan informasi atau penjelas dari mubtadanya. Jadi isim nakirah itu apa? Kira yang memberikan informasi atau penjelasan. Isimnya isim nakirah, isimnya isim nakirah. Isim apa kasro ya? Iya. Iya. Nakirah itu apa nakirah itu? Isim yang si umum tandanya dengan tanwin. An in un an in an un. Itu namanya nakirah. Tapi sebab mubtadanya dia nakirah hanya un saja yang dipakai, un saja. Ya, Bu. Jadi isim yang bertanwin tuh nakiro pasti tuh Ustaz. Pasti, misalnya Rianun, Rianin, Rianan. Oh, itu namanya nakiro. Iya, itu nama orang, bukan nakiro. Nah, itu kalau karena doma, kenapa? Kok harus doma? Kan karena dia sebagai khobar mubtada. Khobar mubtada wajib rofa. Gitu. Paham sampai sini? Halo? Iya, wajib doma kalau rofa. Coba mengulang aja nih, ini nasab. Ya kan? Cenjar juga sudah nih. Sudah. Nah, ini dia. Ustaz, ya. berarti isim nakira tergantung kedudukannya. Itunya. Iya. Kalau sebagai mubtada, dia harus nakiro sebagai khobar. Ya. Nih dia. Lalu yang ketiga nih, i'rab yang ketiga jar. Jar itu adalah i'rab atau perubahan harokat akhir kata isim nih ditandai dengan kasroh atau kasrotain. Istilah jar itu disebut juga majrur. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini. Ini kan pelajaran minggu lalu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, susah apa yang mau ditanya? Jadi kadang saja.
Ada gimana? Isim nakiro juga bisa buat rofa atau buat yang lain gitu. Isim nakiro bisa tidak hanya rofa tapi juga nasab, jar juga bisa. Oh. Tapi dalam catatan ini khobar itu kan selalu marfu tandanya dengan Domah. Jadi khobarnya nggak mungkin fathatain, Bu. Nah, ini untuk isim ya, Bu. Untuk Isim. ini isim nih. I'rab tuh ada 4 saya bilang. I'rab ada 4. Nah, ini pembahasannya. Ini di sini nih i'rabnya untuk isim. Isim. Kalau kita mau tambahkan lagi tabelnya i'rab untuk isim bagian di sini nih. Gak apa-apa ya, Bu, saya tambahin lagi buat keterangannya. Gak apa-apa ya, Bu. Gak apa-apa, Pak. Untung tak lewat. Tak lebih halamannya. Jadi ini di sini yang kita bahas itu kemarin i'rab untuk isim. Oke. Ya, i'rab al-i'rab lil isim. Al-i'rab untuk isim. Lil isim. Nah, lil isim. Untuk isim. Mana ini? Nah, lil isim. Ada 3 kalau untuk isim. Apa aja tuh? Halo? Ya. Kalau untuk isim apa aja? Untuk isim adalah Isim. untuk itu marfu, Nasab. Untuk isim itu yang pertama Rofa. Rofa. Tandanya dengan apa kalau rofa? Doma. Marfu. Marfu. Doma. Tandanya dengan Doma. Ini. Begini. Majrur ya? Bukan. Doma. Majrur kasroh. Domatun. Lalu di sini Nasab. Nama lain nasab apa? Fathah. Mansab. Mansab. Nama lainnya. Fathah. Fathah. Terus kalau jar? Majrur. Iya. Kasroh. Kalau jar? Kasroh. Kasroh. Tuh. Kasroh. Terus seperti ini nih. Berarti isim boleh nggak majzum? Boleh. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Emang kenapa boleh? Nasab. Ada tandanya sukun. Nah, isim itu tidak boleh jazm. Kenapa? Jazm nggak boleh. Jazm nggak boleh, dia haram. Nggak boleh? Nggak boleh. Coba dah perhatikan, dibaca di Al-Quran. Yang itu tuh
yang apa namanya? Dia nggak mungkin, Bu ya, nggak mungkin. Kalau isim itu tidak mungkin jazm itu nggak mungkin. Berarti kalau begitu isim itu hanya rofa, Nasab. Nasab. nasab, Sama jar. sama jar. Berarti tidak boleh Jasem. tidak boleh balsem. Sakit ya Ustaz kalau Oke. Bisa dipaham sini. Berarti ini atau pembahasan adanya di sini. Tuh, pembahasan. Ini biar bacanya enak. Pembahasan. Sila jawabnya. Tapi kok Ustaz tanda i'rab ada 4? Iya, ntar kita mau kita bahas yang majusum itu. Nah, oke. Ya. Jadi i'rab itu benar ada 4 ya kan? Ada rofa, nasab, jar, atau Jasem. jazm. Tapi untuk isim, Bu, untuk isim, i'rab untuk isim, i'rab untuk isim itu hanya hanya 3. Ini tulis saja bahasa Indonesianya biar nggak bingung. Jadi i'rab menurut nggak kelihatan. I'rab untuk isim. Ada berapa, Bu? Ada 3. Kan udah selesai ini yang untuk isim. Sekarang i'rab untuk fi'il. Nah, fi'il itu ada i'rab untuk fi'il ada 3. 3 juga. Tuh, bagus. Nih. Tabel di sini. Ini dia. Pembahasan juga. Pembahasan. Ada 3 ya, Bu? Ya. Apa aja tuh? Kue talam. Ya, Bu Lida bilang kayak tadi kayak kue talam. Bu Fauzia hadir? Hadir. Hadir, Ustaz. Sehat, Po? Alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah. Kenal sama Burian? Kenal sama Burian? Kenal. Gitu. Yang mana ya? Sama lebih Iki juga. Satu alma mater itu. Iya. Satu bangku lagi Bu Rina. Majelis Gitu. Al-Jamal. Kalau udah lulus dikasih hadiah sertifikat. Bisa disekolahkan sertifikatnya. Waduh. Dari. Nah, ini i'rab untuk Fi'il. untuk fi'il ini. Oh, i'rab untuk fi'il ada lagi. Lah kan iya kan i'rab kan perubahan harokat akhir kata ya kan berdasarkan kedudukannya dalam kalimat ya kan. Nah, yang di i'rab itu kan isim dan fi'il. Ini untuk fi'il. Kalau tadi itu untuk yang kemarin untuk isim. Jadi paham sampai sini? Oh, yang kemarin untuk isim, berarti yang ini untuk fi'il. Maksudnya mazum gitu, Ustaz.
dinamakannya? Nih kita bikin. Ada 3 dia. Yang pertama Rafa. Rafa. Tandanya dengan apa Rafa? Doma. Rafa. Ini dengan doma tandanya. Tuh. Yang kedua, Nasab. Tandanya dengan Fathah. ya fathah. Kemudian jar. Tandanya dengan Kasroh. iya kasroh. Tuh. Kok jar sih? Oh iya, jas. Kok jar? Bener. Apa namanya? Jaj. Jasm. Iya, wah berarti nyimak ini Bu Yanti. Tandanya dengan Dengan Jasm. sukun. sukun. Tahu sukun? Mati. Digoreng. Kalau kata Bu Sri digoreng. Ikan. Kok jar sukun Ustaz? Iya tandanya, Bu, tandanya. Ini yang dalam kurung ini tanda. Ya. Bukan jar ini. Kecil banget tulisannya. Mana? Jasem itu ya Ustadz yang standarnya. Oh, turun. jazam. Jazam. Ini untuk fi'il ini. Kan kalau yang ini kan kalau jar kan tandanya kasroh tain tadi. Mana? Tadi kan ada kan satu kan ini. Kan satu rofa. Terus nasob. Iya. Terus jar. Jar tandanya adalah kasroh tain gitu. Gitu maksudnya. Terus jasem belum. Jazm tandanya dengan Sukun. Ini baru nih kalau gitu. Iya, Kemarin kan makanya belum baru ini. gitu. Baru pelajaran Nah, kita nih. kemarin kan baru bahasanya terakhir kan jar. Terus Tapi ada kalau ini contohnya. masuk fiil gitu Ustaz. Iya, ini kan judulnya tuh lihat tabelnya. Tuh. Ini masih bingung nih Ustaz. Ini yang mana nih Ustaz? Ini contoh yang mana? Nih. Fil. Nih, coba kita baca dari sini ya. Dari sini nih. Ini. Di sini Oh, ada yang kan yang isim juga ada rofa, nasab gitu Ustaz. Kok ini fiil ada lagi rofa, ada lagi nasab, itu gimana? Jadi bingung. Betul, iya betul, nggak apa-apa. Ini aja deh, kalau gitu kita kasih. Keder deh. Sini aja kita kasih, walaupun di buku ada, kita tambahin lagi sini catatan. I'rab adalah perubahan harokat Akhir kata baik pada isim atau fiil gitu. maupun pada fiil berdasarkan kedudukannya dalam kalimat. Tuh, dah. Itu khusus fiil mudhari apa gimana? Kan kok nanti kita catat dulu ya. Fiilnya itu kalau fiil itu mana tadi? Fiil dalam kurung hanya fiil mudhari. Fiil mudhari. Di buku kita kan gitu, buku panduan. Nah, ini penjelasannya nih. Oke. I'rab secara keseluruhan itu ada 4, terbagi 4 ya. Jadi secara keseluruhan. Secara keseluruhan i'rab itu terbagi menjadi 4. Secara keseluruhan. Ya, ada 4. Yang pertama rofa, nasab, jar, jazm. Nah, ini pembahasan i'rab isim. I'rab isim. Pembahasan i'rab isim tuh. Bahasa Arabnya al-i'rabu lil ismi. Isim itu i'rabnya terbagi menjadi 3.
Rofa, Nasab, jar. nasab, jar. Saya dipaham sini. Ya, tuh. Nah, terus fiilnya ini yang baru ini bingung. Yang mana bingung? Ya itu yang baru tadi kok ada lagi nasab, ada lagi rofa gitu loh. Nah, iya mau dijelasin ini. Iya. Uh-uh. Pelan-pelan, Ustaz. Iya, enggak pelan-pelan. Masih jelasin pelan. Tidur lagi. Maklum, ini lemot. Jadi Kenapa jelasin. begini nih Ustaz, nempel di depan begini nih. Iya, ya nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita i'rabnya yang fi'il. Fi'il yang bisa di i'rab itu hanya fi'il Mazjum. Iya apa? Mazjum. Fi'il mudhari. Iya. Fi'il yang hanya bisa di i'rab itu fi'il apa? Mudhari. Jadi fi'il madi di i'rab enggak? Enggak. Fi'il amr? Enggak. Karena dia mabni. Ada tiga ya, Bu? Kan bisa berubah UI gitu. Enggak, dia mabni. Oh, mabni. Mabni. Nah, ini kita bahas nih. Kapan fi'il itu dalam hal ini fi'il mudhari ya, dia rofa itu kapan? Kapan, Bu? Kapan fi'il mudhari itu rofa? Pengertiannya sama rofa itu dengan doma kan ya, Bu? Iya. Pertanyaan, kapan fi'il mudhari itu hurufnya rofa? Pada saat marfu. Kapan fi'il mudhari dihukum i'rabnya rofa. Itu kapan? Jawabnya kalau tidak kemasukan. Ya, kemasukan. Apa sih yang masukkan setan? Huruf nasab atau huruf jazm. Jadi kapan, Bu? Kalau tidak kemasukan huruf nasab atau huruf jazm. Pertanyaan lagi, apa tuh huruf nasab? Nah, itu. Apa saja kah? Belakangan deh ini jadi kami yang lama jadi berubah. Apa sajakah? Apa saja yang huruf nasab. Nih, jawab. Huruf nasab itu kita hafalin dan nih mulai di sini kan, misalnya adalah apa bacanya nih? Tidak katain. Apa bacanya itu? An. Terus? Terus misalnya nih. Hatta. Terus? Cuma bisa nggak Ustaz? Apa? Lan, nggak bisa, Bu. Lan. Dan huruf. Terus kemudian sambung ya. La juga nih, li. Dalam kurung namanya taklil. Alif Lam juga. Iya. Apa? Lam dalam kurung taklil maksudnya apa? Li, Sama. itu namanya lam taklil namanya. Taklil. Namanya lam taklil. Ya. Terus apa lagi selain ini? Lam Bukan. Huruf jazm dia.
An, hatta, lana. Ini. Ini yang huruf jazm ya Ustaz, yang ini. Huruf nasab. Huruf nasab. Ya. Kalau huruf jazmnya sendiri apa? Cuman ada 4 ya Ustaz. Ada 6. Mana 2 lagi? Nah dulu, saya lupa. Masih ditulis Burian. Bentar ya. Sambil jalan ya Bu. Saya lagi lupa nih. Ustaz sambil jalan. Ya sambil jalan. Jalan kemana? Orang nggak kemana-mana. Jalan di tempat Ustaz. Ngomongnya sih begitu. Sambil jalan, padahal nggak jalan. Gak lagu lagi tuh kelasnya Burian. Apa saja huruf jazm? Ya. Huruf jazm apa aja? Tadi apa tadi namanya itu? Lam. Terus la. Terus La-nya lain ya malah taklil. Beda begitu doang. Terus Banyak banget. in. Ini lebih sedikit jazmnya. Terus yang paling umum apa ya? Nanti kita lihat buku kita ya. Yang paling umum ini. Lam, la, in. Terus ada yang ingat di sini. Di buku kita ada itu. Ada udah di buku sih, cuman belum terbaca. Li termasuk nggak Ustadz? Apa? Li. Oh ya, li juga termasuk. Li-nya namanya disebutnya lamul amri. Ma juga termasuk ya Ustadz ya? Ma. Itu huruf kalau itu, bukan. Kalau itu apa nama isim. Lam amr ya? Ya, namanya lamul amr. Li-nya ini lamul amr. Kalau ini namanya lam taklil. Lamu taklil. Oh, jadi lain-lain. Ya. Apa karena dia kasroh kali ya Ustaz, jadi namanya amr gitu? Bukan, perintahnya nanti. Dia memerintah. Kalau ada lam itu jadi mananya perintah. Janganlah. Nih, kita ambil contoh. Jadi kapan fi'il itu dihukumi rofa itu kapan? Kalau tidak kemasukan huruf nasab dan huruf jazm. Misalnya, kita ambil contoh begini. Ini kalimat. Kalimat bahasa Arabnya jumlah. Ini keterangannya. Misalnya bahasa Arab, contohnya bahasa Arab. Yadhabu. Apa artinya yadhabu? Pergi. Yadhabu. Kan misalnya Muhammadun ila Madinah. Apa artinya Madinah? Kota. Bagus. Nama tempat. Tahunya itu aja Ustaz. Madinah sendiri memang artinya kota. Jadi kalau kita bilang kota Jakarta, Madinah tuh Jakarta. Tapi ada di Saudi Arabia nama kota Madinah.
Jadi kalau begitu Madinah itu nggak ada namanya dong Ustaz, cuma kota gitu aja. Namanya Mana itu kota? Madinah. Kalau bahasa Indonesia jadi kan nggak bisa dia katakan bahasa Indonesia kan. Iya, nggak bisa jadi dipadan. mau kemana ke kota-kota gitu. Nggak bisa langsung, itu udah jadi nama kota. Kebetulan Madinah yang betul di Jazirah yang di Arab namanya Madinah gitu. Kalau ini artinya Medina Al-Munawwarah mungkin nama jalan Al-Munawwarah itu kali ya. Bukan, Munawwarah itu gelar. Kalau Munaro itu, Munaro itu Mandra. Kalau Munawwaroh itu adanya bercahaya, Bu. Munawwaroh adanya di kota yang bercahaya. Iya, tuh bukan setiap hari ada cahayanya, bukan. Bercahaya itu maksudnya berbudaya. Ada Ustaz. Berbudaya. Berbudaya. Kenapa? Oh, kebudayaan kota Madinah itu jauh lebih tinggi ketimbang kota Mekah, sahabat itu. Karenanya, misalkan peradabannya lebih dahulu, Islam masuk di situ. Pesat. Kan Rasul kan hijrah dari Madinah dari Mekah ke Madinah. Madinah itu diterima Islam, berkembang, berbudaya, maka dijuluki Al-Madinatu Munawwarah itu bercahaya dari kata nawwara yunawwir. Munawwarah, bukan Munaro. Munaro di situ. Bisa jalan kaki. Munaro bisa masak. Kalau Mekah, Al-Makkah, Al-Mukarramah. Maksudnya apa tuh? Mobil kelapa di sate. Mukarramah yang dimuliakan. Mau ngambil kelapa, dibutuhkan kelapanya. Udah lu kasih garam aja, ntar juga ya, habis kasih garam. Jadi mati dia kasihan. Oke, habis kasih garam kasih gula. Denger aja Ustaz, ya Allah. Iya, matiin itu moodnya. Makanya mic-nya jangan. Moodnya matiin kalau bicara di rumah. Gak apa-apa. Orang mau masak rendang. Jadi kita pengen makan. Jadi gini. Mukarramah itu apa Ustaz? Mukarramah itu mukarramah yang dimuliakan. Oh, jadi asal katanya karim ya. Kasar katanya karrama yukarrimu. Takriman mukarrimun mukarramun. Mukarramun. Ditambahkan tak marbuta menjadi mukarramatun. Gitu. Yang dimuliakan. Iya. Tapi dia tetap mu'anas gimana tuh Ustaz? Mu'anas ya? Mu'anas ya? Mu'anas. Kalau kota itu mu'anas. Jakarta itu mu'anas. Makkah juga mu'anas. Ya kan? Bekasi Regensi juga mu'anas. Bulak kapal juga mu'anas. Ada yang tinggal di bulak kapal. Yadhabu Muhammadun ilal Madinah. Nah, coba perhatikan nih, Bu. Perhatikan ya kata ini. Sebelum kata yadhabu, apakah ada amil nasab? Saya bilang, tuh lagi. Yadhabunya mana? Fi'il mudhari kan? Iya. Yeah. Fi'il mudhari yadhabu maksudnya. Sebelum kata yadhabu, apakah ada amil nasab? Amil nasab apa, Ustaz? Ini tuh yang kita sebut tadi. Huruf maksudnya huruf nasab. Oh, huruf. Enggak ada. Tidak ada. Kan dia fathah. Tidak ada. Itu kan kalimat apakah sebelum kata yadhabu ada huruf jazm juga? Tidak. Yazhab. Itulah makanya fi'il mudhari yang tidak kemasukan huruf nasab atau huruf jazm dihukumi rofa. Tanda rofanya dengan doma.
Nah itu. Emang bisa Ustaz? Yadhaba bisa. Yadhab bisa. Bisa. Ntar ada syaratnya. Nah, ini keterangannya nih. Dia rofa. Itu caranya gimana Ustadz? Cara kita mengetahui dia bisa kemasukan atau enggak? Ntar. Itu depannya ada huruf. Karena kita kemasukan di ruqyah. Ya, Ustadz siapa yang ruqyah? Ruqyah mau Ustadz. Iya, saya bacain ini. Ayat Saya kursi. bacain, bukan, nggak saya bacain ayat kursi, saya bacain rofa, nasob, jar, juzum. Itu 3 kali balik. Sama bacain Yasin. Nah, ini dia rofa, ya Bu, rofa keterangannya rofa karena rofa kan nih? Rofa. Keterangan karena ditulis lah tidak kemasukan. Ya, kemasukan amil jazm. huruf, ya kan, huruf atau ambil bahasa Arabnya huruf nasab atau huruf jazm. Bisa amat sih ngomongnya jazm. Iya, yang penting jangan balsem aja ngomongnya. Oke. Tempelin. Jadi dia rofa ini, rofa bukan? Ya. Ustadz, maaf Ustadz. Itu huruf la itu termasuk nasab dan jazm juga ya? Mana? Itu. Huruf apa sajakah huruf nasab? Yang terakhir itu la. Terus kemudian apa sajakah huruf jazm? Terus yang terakhir la juga. Bukan la, li. Oh. Yang atas la apa li? Yang Li semuanya li, tapi namanya beda. Yang ini lam taklil, ada yang lam amr namanya. Oh. Ini beda, ntar saya kasih contoh ya. Iya, iya. Oke. Ntar saya kasih contoh bedanya apa. I'rab. I'rabnya berarti ini dia rofa. Tuh, rofa nama lainnya marfu. Domah. Alasannya kenapa dia rofa? Karena tidak kemasukan amil jazm. Apa? Tidak bisa kemasukan nasab atau huruf jazm. Tuh, udah pinter, lulus. Bukan pinter, terus liatin itu, Ustaz. Kalau nggak lihat juga lupa. Baik. Nah, berikutnya nih, contoh berikutnya. Contoh nomor 2. Ya, masih rofa juga. Ya. Siapa yang bisa ngasih contoh? Yashrabu al-ustad al-qahwa. Yashrabu. Ustad apa artinya yashrabu? Minum. Sedang minum kopi. Ya, sedang minum kopi. Benar, kopinya kapal api. Bukan, kapal pesiar. Yashrabu al-ustadu. Al-ustadu atau ustazah? Yashrabu ustadu dong. Kan fa'il. Ustadu, Ustaz. Iya, alasannya? Qahwa. Qahwata atau qahwato? Qahwatu. Qahwatu. Qahwatu atau qahwata? Atau qahwati? Nggak ada objek kan? Dia objek ya? Ustadu al-qahwata. Qahwata. Maf'ul Maf'ul. Tapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas yang ini nih. Iya. Tapi kan kita harus susunannya juga harus tahu kan? Iya dong, harus. Ini rofa nggak nih kira-kira? Rofa. Terus ngapalin itu gimana, Ustaz ya? Usah diapalin, sering tandanya, diinget tandanya dulu. Ya, diinget aja. Dibaca aja, Bu. Ulang-ulang, ntar insya Allah hafal. Habis dibaca lupa, habis dibaca lupa. Ntar 10 kali lupa sama dengan hafal.
Ingat. Ya, sama dengan ingat. Kalau dibentakin terus mah ingat Ustaz. Nggak, dibaca terus, lupa, baca, lupa, baca, lupa. 10 kali lupa sama dengan ingat. Nah, gitu rumusnya. Ayo, tobat. Rofa, alasannya kenapa nih? Tidak kemasukan ada huruf itu tuh Ustaz. Karena Ada fiil. huruf. yang masuk. Ya, Tidak ada fiil. Iya kan? Sama alasannya kayak tadi. Dan huruf jazm. Apakah ini? Tidak kemasukan huruf. Tidak kemasukan huruf. Atau huruf jazm. Iya, jazm. alasannya tidak. Tidak Masuk huruf kemasukan jazm. huruf. Iya, tuh. Bisa dipaham? Ustaz tanya dong. Ah, boleh. Kalau mubtada kan temannya khobar, fiil temannya fa'il. Itu kalau maf'ul bih tadi yang ustazah depannya jadi apa? Dia nggak punya teman dia. Jomblo. Al ustazah al khobar. Ustaz itu sebagai fa'il. Itu fa'il terus sebelahnya al khohatanya tadi maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mm-mm. Jadi temennya fa'il, Bu. Jadi temennya kalau dibutuhkan. Jadi bisa disemak sama dengan fa'il gitu. Fa'il kan dhamma. Iya, yang Fa'il fa'il subjek. itu hanya ustadz saja. Jadi temennya dia doang itu ceritanya. Kalau fi'il pasangannya fa'il, mubtada pasangannya khobar. Kalau maf'ul bih pasangannya nggak ada dia pasangannya. Jomblo dia. Gantung Soalnya dia dia atau bisa jim ya, ada bisa tidak gitu keberadaannya, Bu. Terus itu Ustadz itu kedudukannya yang setelah Ustadz itu apa? Kedudukannya apa? Mana? Maf'ul bih tadi, tapi makanya saya bingung. Maf'ul bih. Keterangan Bun. Keterangan. Maf'ul bih. Keterangan ini kali ya. Keterangan fa'il. Ini termasuk objek gitu ya Ustadz ya? Maf'ul bih itu bahasa Indonesianya objek. Itu juga kalau membutuhkan objek kan Ustadz ya? Itu juga fiilnya kalau membutuhkan. Kalau tidak, kalau tidak nggak ada seperti tadi yadhabu tuh. Yadhabu ada nggak objeknya? Nggak ada. Maf'ul bih itu dia ada kalau dibutuhkan. Fiilnya membutuhkan itu. Ya. Minum itu butuh objek atau tidak? Butuh. Kalau bilang emang minum apaan? Jadi yang subjeknya Muhammad Ustaz. Iya, tadi kata yadhabu, subjeknya Muhammad. Terus tapi kata yasrobu ini subjeknya al-ustad. Jadi maf'ul bihi itu hadir karena kata kerjanya butuh objek. Kalau nggak butuh dia nggak muncul. Seperti yang nggak butuh tuh yadhabu Muhammadun ilal Madinah. Jadi kalau kita bahasa Indonesianya dulu objeknya dulu pas subjek. Ya. Tangan. Gimana? Ini kalau di dalam keterangan bahasa Indonesianya gitu. Bahasa Indonesia kan saja dulu, ustazah baru kata kerja apa gimana? Kalau bahasa Indonesia subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu udah SPO. Iya. SPO. Tahu Bu SPO? Subjek, predikat, objek. Iya, gitu. Oke. Dari SPO. Insyaallah. Jadi paham sampai sini, Bu. Yang itu tuh yang bingung kan itu saat yang menentukan objek-objek itu. Menentukannya pakai tanda ya, Bu. Pakai tanda. Baik. Nih, jadi saya ulang lagi. Kapan fi'il mudhari itu ya dia i'rabnya rafa itu kapan? Atau dihukumi rofa itu kapan? Kalau tidak kemasukan huruf nasab atau huruf jam. Nah, ini pembahasan nomor 1, rofa. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan nomor 2. Nomor 2 mana nih? Pembahasan nomor 2 ya, Bu. Nomor 2 itu apa? Nomor 2.
2 nasab. Ya. Nasab disingkat dinamakan juga Mansop. Mansub. Mansop. Mansub. bukan makan sop. Kalau Mas Saya ngapalnya gitu. bukan mansop, mansop. Mansop. Iya, iya, Aduh. iya. Mansub. Mansub. Terus fathah tandanya. Bikin bid'ah aja ini. Nasab nama lain juga adalah Mansop. mansop, bukan mansop. Nah, kapan? Kapan? Ketika. Kapan? Pasti jawaban ketika. Ya. Kalau kapan pasti jawabannya ketika, ya kan? Ketika akan datang penjelasannya nanti. Ya. Kapan fiil mudhari i'rabnya Fathah. nasab. Anda tanya. Jawab. Kalau kemasukan, kalau tadi kan tidak kan? Kalau Tidak. ini kalau kemasukan huruf Nasab dan jazm ya. enggak, huruf nasab aja. Oh, nasab aja. Iya. Apa itu huruf nasab? Seperti di atas tadi. Di hatta. Nasab adalah perubahan harokat akhir Contohnya. pada Kita isim. buat lagi contohnya. Contohnya itu Coba contoh. kedudukannya maf'ulun bih. Contohnya di sini kan kalimat nih. Sama seperti tadi ya, Bu. Tadi seperti tadi kita buat. Ini ya. Ya. I'rab. Bu Sri Khalid hadir. Nggak ada suaranya. Hadir, Burian? Kayaknya belum kelihatan. Iya, belum kelihatan. Mustatir dong. Mustatir. Statir dia. Satu. Dan fasil. Oke. Kalimat atau jumlah. Contohnya Iya. gitu. Contohnya. Contohnya. Gimana ngasih contoh nih? La tazan. Lan. Lan. Lan itu apa ya? Yad. Lan Haba. haba. Muhammadun. Ila. Bilal. Madi. Seneng banget suara ayam. Ya. Keren. Ayam tetangga itu, Bu. Enak banget tuh. Saya mute aja ya biar nggak kedengeran. Gak apa-apa. Itu dia Gak apa-apa. Bukan. Enak. Alami. Daripada kita nggak pernah denger ayam. Ya ini di kampung, Bu, rumahnya, Bu. Kapan-kapan main sini. Iya, insya Allah. Sebaiknya mendengarkan Kalau enggak, lebih baik kalau pandeminya mendengarkan udah koko habis. ayam. Iya. Berarti Kalau ada udah malaikat. Kalau di Gunung Kidul nggak ada ayam. Berarti ada malaikat di dekatnya. Lan yadhhaba Muhammadun ilal Madinah. Tuh, coba lihat kata yadhhaba. Apakah sebelum kata yadhhaba ada huruf nasab? Ada. Ada. Mana huruf nasabnya? Lan. Nah, Gara-gara dia nih. Jadi Oke, gara-gara Fathah. dia hmm, fi'il mudhari'nya menjadi fathah. menjadi nasab. nasab, tandanya dengan fathah. Oh, begitu. Tuh, tadinya kan tadi yadhhabu kan? Yazhabu. Iya, Nah, gara-gara silan ini. Silan tuh yang Kata gue. Jangan bilang tuh. Silan yang brengsek ya. Jadi susah. merusak aja dia. Ini merusak. Jadi Nasab. nasab.
i'rabnya nasab. Tuh. Maka tanda nasabnya dengan Lam. tanda nasabnya dengan Fathah. Bu Yanti ada Bu Yanti? Ada Pak. Iya. Kemasukan huruf Nasab. nasab. Duh. Nasib ini. Tuh. Paham sampai sini? Nanya dulu. Ustaz Boleh, nanya dulu. boleh. Iya, Nanya Bu. sekarang, jangan dulu. Kan yang di atas sebelum Ustaz nerangkan ini, kemarin kan nerangkan yang mengenai nasab, yang mansub lain lagi ya Ustaz ya. Gimana? Yang itu yang tandanya mansub. Mansub kan Nasab tadi. adalah perubahan harokat akhir, ada tandanya. Ini lain lagi gitu. Nasab adalah perubahan harokat akhir kata baik pada isim maupun pada fi'il mudhari. Dan tandanya dengan fathah atau Ini dianya Bu, ini dianya. Ini sama dengan sama yang kemarin apa lain Sama lagi Bu, gitu. sama yang kemarin. Ini kalau kemarin kan ada apa nih qolaqallahu insana min alaq. Insananya yang jadi masalah kan kemarin. Itu isim. Rapi ilmu. Kemarin khalaqallahu al-insana. Ya kan? Yang kita bahas kemarin itu adalah kata insannya saja. Insan itu isim bukan? Isim. Oh, dia itu nasab. Karena kedudukannya sebagai maf'ul bi. Nah, sekarang yang kita bahas isim. Fi'il. Fi'il. Ternyata tidak hanya isim aja nasab. Fi'il juga ada juga yang nasab. Oke? Kapan fi'il, ya dalam hal ini fi'il mudhari, fi'il dihukumi nasab kapan? Kalau kemasukan huruf nasab. Nah, kalau kemasukan huruf nasab, kalau tidak kemasukan, nggak bisa. Rofa, jadi. Rofa. Kalau jadi gini, kalau kemasukan huruf nasab, fi'ilnya menjadi Nasab. Kalau nggak kemasukan huruf nasab, jadi rofa. Tetap dia. Iya. Kembali ke asal gitu ya. Iya, kembali ke asal. Ustaz bisa nggak kalau kemasukan fi'il dan kemasukan isim? Maksudnya huruf nasabnya. Jadi huruf nasab itu hanya masuk pada fi'il mudhari. Oh, jadi kalau di isim nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Oke, jadi isim tidak mungkin kemasukan amil nasab. Nggak mungkin. Oke. Sama seperti laki-laki nggak mungkin hamil. Akhir. Ada lagi itu sama gambarnya seperti sama, nggak mungkin isim dimasukin huruf nasab. Sama laki-laki juga nggak mungkin laki-laki kan. Jadi gini dong Ustadz, kalau kita ngomong ini misalnya lan yathaba Muhammadun, lagi belajar nih, mana nasabnya? Yathaba gitu. Iya, yathaba. Kalau ditanya mana huruf nasabnya? Lan, huruf ya, huruf nasab. Nah, kemudian yathaba apa i'rabnya? Dia nasab. Kenapa nasab? Karena kemasukan nasab. Amil nasab. Mana amil nasabnya? Lan. Dibolak-balik deh. Putar-putar. Lalu tanda nasabnya dengan apa nih? Rofa. Tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Boleh nggak dibilang mansub? Oke, bisa. Bisa kan? Bisa, kan nama lain dari nasab adalah mansub. Nama lain dari nasab adalah mansub. Nama lain dari mansub fathah. Iya, oke. Tandanya dengan fathah. Nama lainnya mansub.
Iya, bukan Marsus, bukan. Markus. Antur. Markus lagi ntar. Jadi ada dua ya Ustaz ya. Yang satu apa yadhabu Muhammadun ila Madinah. Kan? Nah itu annya kan dari ini nasab itu ya, huruf nasab. Iya, huruf nasab. Nah, kalau ilanya kan dari majrur. Iya, majrur. Pinter. Yang lain bagaimana? Nggak ada suaranya nih. Bu Yanti, ya kan? Bu Najiha, Bu Tati, Bu Alisa, Bu Dia. Paham ya, Bu? Yang diem. Paham, Bu Alisa? Saya coba memahami, Ustaz. Oh, bagus. Mencoba. Baik. Mudah-mudahan yang dicoba itu sampai. Amin. Sampai kangen suaranya Bu Alisa. Ya. Ya, Bu Rulina. Iya. Iya. Nih. Tinggal Bu Dian nih. Bu Dian sama Bu Tati. Nih Bu Dini kayak nggak ada ya? Bu Dini nggak ada. Bu Tati Siregar, Pak. Bukan. Bukan. Kalau si Regar si itu temannya si Butat. Ya drusu. Gini nih. Kita contoh dua. Yadhabu. Kok yadhabu dulu? Huruf nasabnya mana? Enggak apa-apa. Ntar saya kasih di tengah. Yadhabu. Tipe yang di tengah ini dia nih. Iya. Yadhabu Muhammadun. Pergi kemana dia? Ilal Madinah. Ilal Jakarta. Madinah aja enak. Li. Tuh. Liyad rusa. Liyad rusa. Al Aro bi. Iya. Arabi. Apa artinya nih? Muhammad pergi ke Madinah. Apa nih dia? Dengan pergi ke Madinah. Apa Yadhabu Muhammadun ilal Madinati liyadrusa al-ara. Tapi ya. Dia terus apa? Itu bahasa Arab. Iya. Lihat harunnya apa Ustaz? Lihat terusnya apa? Lihat terusnya apa Ustaz? Lihat terusnya apa Ustaz? Lihat terusa. Lihat kamu agar ini huruf untuk belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Lalu gotil. Berarti di sini li-nya nih yang ini Ustaz, yang huruf nasab. Oh iya, li-nya nasab ya. Mana huruf nasab? Li. Lihat rusu. Lihat rusa. Lihat rusa. Lihat rusa. Tuh, apakah li di sini huruf nasab? Iya. Ya. Namanya lam apa namanya nih? Lam taklil. Taklil itu artinya supaya, untuk, boleh. Yadhabu Muhammadun ilal Madinati liyadrusa al-lughatal arabiyyah. Muhammad pergi ke Madinah untuk belajar bahasa Arab. Bukan untuk jualan. Jualan koran. Kalau jualan ke negeri Syam. bisa dipaham sampai sini. Kalau tidak ada li-nya, itu menjadi yadrusu. Darasa yadrusu. Darasa yadrusu, terus li-nya jadi ganti apa? Kan nggak ada li-nya.
Udah kalau nggak ada linknya nggak usah ditulis, langsung aja ya Yadrusu. Jadi mudhari dong. Bukan. Memang film mudhari kan? Kembali ke asal. Kembali ke asal. Ya, ada di tengah berarti nih contohnya ya Ustadz ya, mudhari'nya ada di tengah ya. Ustadz yang berubah jadi nasab mananya? Ya lihat asalnya ya drusu. Asalnya ya lihat rusanya. Iya. Oh, dia sebagai fiilnya ya? Ya drusu itu fiil mudhari bukan? Fiil ya. Tahunya fiil mudhari dari mana? Jadi karena ada penambahan itu jadi berubah. Karena ada penambahan itu ya. Gara-gara sili jadi ya terus. Tapi kalau dia adanya di awal ya thaba dong jadinya. Bukan. Kan di awal ya tabu. Berarti kalau misalnya lihat haba. Halo? Ya. Ya Ustaz. Jadi lihat haba kalau di awal. Oh gitu. Pokoknya kalau ada li ini namanya lam taklil, jadinya dia nasab. Nasab ilmu dereknya. Entah itu lam taklilnya di awal sekali atau di tengah seperti ini, nggak masalah. Yang penting ada lam taklil. Kalau jadi kedudukannya zat apa sih? Zat habu itu apa Ustaz kedudukannya? Yadhabu tetap fiil. Dia rofa kan? Iya, rofa. Alasannya rofa kenapa? Tidak ada huruf nasab. Karena tidak ada huruf nasab. Muhammadunnya fa'il. Fa'il itu rofa bukan? Rofa. Al-Madinatinya maf'ul bi majrur. Masbuk biharfi jar. Karena ada huruf jar. Li-nya huruf nasab. Yadrusa fiil apa? Fiil mudhari. Nasab atau rofa dia? Nasab. Karena ada huruf Kenapa nasab? Karena kemasukan huruf nasab yaitu li. Lamnya lam taklil. Jadi tanda bisa disebut nasab mansub juga Ustadz ya? Bisa. Walaupun ada huruf itu li tetap disebut mansub boleh ya? Boleh ya, drusa nasab dalam kurung mansub boleh. Sama aja. Logotanya sebagai apa nih? Maf'ul bi. Objek. Maf'ul bi selalu nasab. Tandanya dengan fathah. Al-Arabiyatanya sebagai apa? Maf'ul bi kedua ya Ustaz? Bukan. Dia sebagai naat. Naat itu adalah keterangan yang menjelaskan man'utnya. Jadi ini bisa disebut man'ut naat dong? Man'ut naat. Nah, apa itu man'ut naat? Nanti penjelasannya lebih jauh. Nah, gitu aja. Ustaz, ini yang al-Gota Arabiyah bisa disebut man'ut naat? Boleh? Betul, boleh sekali. Gantinya maf'ul gitu ya Ustaz? Bukan maf'ul bi. Jadi lugohnya itu, kata lugota itu bisa maf'ul bi, kedudukan utamanya. Jabatan yang lain dia sebagai man'ut. Sama seperti Ibu Rian di rumah tangganya sebagai ibu. Di lingkungannya sebagai ketua RT. Di kantornya sebagai sekretaris. Ya kan? Di bisnisnya sebagai direktur ya, atau direktur. Tapi orangnya satu gitu. Orangnya satu. Tapi jabatannya merangkap jabatan. Banyak. Oke. Dia jabatannya sebagai dosen. Gitu. Di Al-Gota Arabiyah. Artinya gimana sih? Artinya Artinya Muhammad pergi ke Madinah untuk belajar bahasa Arab. Kalau ibu pergi ke Madinah untuk apa?
Umroh. Umroh. Untuk apa? Ya, untuk Rukun. Iya, pokoknya jalan-jalan aja dah. Ustaz, rukun Hanya Islam. duitnya amat, Ustaz, jalan-jalan terus. Kan kalau umroh kan adanya di Mekah. Ustaz. Iya kan? Ada kamar Nabi. Ustaz. Ziarah. Kita nggak tahu nahu sorob, belajar beaki jadi linglung ya. Ini begini nahu sorob dari awalnya. Ya, memang kan idealnya begini, Bu. Beaki yang Ibu maksud bahasa Arab Quran ini itu sama dengan bahasa Arab yang aplikasinya pada Quran. Maka contoh-contohnya dari Al-Quran. Ayat-ayat Quran. Sebenarnya bukan Qurannya yang masalahnya, bahasa Arabnya. Kalau saya mau buat lagi, saya mau buat kelas bahasa Arab hadisi, boleh. Berarti contoh-contohnya dari Al-Quran, dari hadis. Paham nggak maksudnya? Jadi ilmunya sebenarnya itu bahasa Arabnya, cuman aplikatifnya atau contoh-contohnya itu betul dari Al-Quran. Itulah kenapa dinamakan bahasa Arab Qurani. Kalau saya mau kasih nama lagi bahasa Arab hadisi, berarti bahasa Arab yang aplikatifnya ke hadis Nabi. Begitu. Oleh karenanya sebelum masuk bahasa Arab Qurani harus bahasa Arabnya dulu harus dimatengin. Kan nggak mungkin gurunya jelasin seperti ini, kan nggak mungkin. Taunya kita udah bisa aja nahunya ya. Ustaz, kalau ibaratkan kalau masak air belum mendidih sudah dimasukin itunya daging jadi entah gitu. Begitu. Nah, Ibu bisa mengibaratkan itu idealnya seperti itu. Begitu disebut bahasa Al-Qurani. Oke? Nah, dia nasab nih. Nasab. Jangan dibuat susah, gitu gampang aja pikirnya. Keterangannya itu loh. Dia kemasukan huruf. Nasab masukkan huruf nasab. Bentuknya namanya lam takwil. Tuh, catatannya ada di atas kan? Iya. Tuh. Jadi semakin jelas ini. Nasab lam. Lalu yang ketiga. Kapan tuh? Ini yang ada di tengah nih ya. Satu yang di awal, dua yang di tengah. Lagi Ustaz, contoh lagi. Contoh lagi. Yang nasab. Iya, contoh lagi. Yang di akhir. Oke. Nasabnya. Contoh. Ada nggak? Bukan di tengah dan di awal dan di akhir, bukan. Yang penting adalah ada huruf nasabnya. Oke. Ya, Ustaz. Itu intinya. Iya, Ustaz. Kalau ada dua juga gimana tuh Ustaz? Seandainya satu kalimat huruf nasab ada dua, mungkin nggak? Mungkin. Tiga juga ada. Tergantung, itu kan tergantung kalimatnya. Kalau ayatnya banyak kadang-kadang suka ada ya Ustaz ya. Mungkin sekali. Nggak apa-apa, 2, 3, 10 juga kalau kalimatnya panjang nggak apa-apa. Tapi artinya itu untuk penegasan kita apa mungkin? Bukan Ibu. Jadi huruf nasab juga kan punya arti. Lan itu artinya kan tidak. Ya. Lan itu artinya tidak akan. Lan yadhhaba Muhammadun ilal Madinah. Muhammad tidak akan pergi ke Madinah. Kalau li di sini tadi untuk artinya. Jadi bukan sekedar penegas, tergantung maknanya. Gitu tergantung konteksnya gitu ya. Jadi lan ini artinya tidak akan. Seperti dalam firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kalian tidak akan sampai
never gitu, tidak akan sampai ke derajat kebajikan. Lan tanalu, kan gitu. Hatta tuh malah ada dua tuh, tunfikuna mimma tuhibbuna, sebelum kalian menginfakkan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Itu pakainya lan. Kita ini nggak bakalan sampai ke tingkat derajat kebaikan sebelum menginfakkan sebagian. Masih bagian itu kan bisa setengah. Oke. Bisa juga ya seperempatnya. Tergantung. Sebelum nggak sampai ke derajat kebajikan tuh kalau surat Al-Imran begitu. Mendengar ayat ini, Abu Bakar yang terkenal dermawan datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau begitu semua harta saya berikan untuk jalan Allah. Rasulullah bertanya, itu ntar anak istri ente makan apa kalau ente kasih semua, kan begitu kalau bahasa kita. Nah, kata Abu Bakar, jawabnya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, karena Rasulullah percaya keimanan Abu Bakar diterima. Mendengar itu Umar juga dengar, panas Umar nih. Emangnya Abu Bakar doang yang begitu. Ini Umar udah masuk Islam. Umar kaya juga Umar itu. Tapi Umar sedekahkan, menginfakkan hartanya cuma setengah dari kepemilikannya dia. Sama Rasul juga berkata seperti itu. Ya Umar, kalau kau berikan itu semua, bagaimana anak istri antum? Langsung Umar, oh kalau gitu setengah aja Rasulullah. Tuh begitu. Ayat ini mah kalau kita amalkan susah. Jadi ini seakan-akan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berinfak, terutama. Saat itu seperti itu Umar bin Khattab, makanya kalau dikatakan Abu Bakar itu keimanannya, ya kan Bu, kalau dibandingkan dunia dan isinya, kalau ditimbang itu masih beratan imannya Abu Bakar. Begitu juga Umar. Tuh. Itu termotivasi. Kalau kita mah jangan, kita ngikutnya ya itu tadi 2,5% aja. Oke, zakat mal kita berapa? 2,5%. Itu juga kalau ada hartanya, kalau nggak ada itu nggak ada wajib zakat. Ntar ngemut permen aja, ngemut. Oke, begitu itu ayatnya. Tapi yang digunakan kata lan, tidak akan, never. Tidak akan. Sama seperti kata Yahudi. Apa? Yang orang Yahudi itu tidak akan pernah rela. Gimana saya lupa ayatnya itu? Kata orang Yahudi yang teradalannya juga, orang Yahudi itu nggak pernah senang sebelum melihat kalian meninggalkan agama kalian, itu menggunakan lan juga. Itu nanti aplikasinya di Quran ya Bu. Sekarang konsepnya dulu kita pelajari. Nah, ini begitu. Kita kasih contoh. Nih, Muhammad belajar bahasa Arab sampai paham. Ya durusu. Saya kasih contoh lagi yang masuk. Ya durusu. Muhammad. Ya durusu. Muhammadun. Al-Lughah. Al-Lughata. Alasannya kenapa? Karena sebagai maf'ul bih. Oh iya, Al-Arabiyah. Hatta yaf apa sih artinya? Fahim. Yathaba. Yafhamaha. Kok pakai hak? Haknya kembali ke bahasa Arab. Muhammad belajar bahasa Arab sampai memahaminya. Oh, Arabiahnya itu ya yang. Atau misalnya dibuang juga boleh sampai paham. Ini nggak apa-apa. Tuh, fahima yafhamu. Asalnya yafhamu, betul? Iya. Huruf nasabnya mana? Hatta.
Karena ada hatta, maka fi'il mudhari'nya menjadi Nasab. Tandanya dengan fathah. Fathah. Tuh. Lalu di sini kita kasih keterangan. Dia nasab. Kata artinya apa? Sehingga sampai. Sampai nanti. Ini kemasukan Huruf nasab. Huruf nasab. Wow. Ya dulu Muhammad. Pokoknya bukan terletak di awal, di tengah, dan di akhir, bukan. Iya. Yang penting ada huruf nasab yang masuknya. Dimanapun tempatnya, Ustaz. Dimanapun tempatnya. Oke, mau di Lenteng Agung. Yang ketiganya setelah nasab Jasem. Nasab jar, jarnya berapa? Ada 3 kan? Jar ada, jar. Kalau di sini mah jar. Enggak ada. Jasem ada juga, jar ada. Kalau fi'il hanya rofa, nasab, jazm. Fi'il itu haram buatnya. Haram. Berat banget deh itu. Bahaya. Jadi bahasa vulgar. Jadi fi'il itu haram, harokatnya jar. Haram. Sama seperti isim. Isim juga haram. I'rabnya jazm. Boleh. Paham ini? Kapan fi'il mudhari tentunya ya, Bu? Ya. Fi'il mudhari i'rabnya jazm. Jazm nama lainnya majrur. Majzum. Apa sih? Majzum. Majzum. Kapan? Majzum. Kalau tidak kemasukan. Kalau kemasukan huruf jazm. Huruf nasab. Tadi kan dia kemasukan nasab, sekarang kemasukan jazm. Apa tuh huruf jazm? Apa saja huruf jazm tadi? Oke. Seperti tadi. Mana nggak ada huruf jazm belum? Udah disebutin tadi. Apa? Yang li ada juga tadi. Yang lam, la, in. Nah. Ada kan? Ada. Ini kita ambil contoh. Tuh, contohnya. Lam. Di sini apa nih? Tabel pertama. Kalimat dalam kurung jumlah. Nah, ingat bahasa Arabnya kalimat adalah jumlah. Kalau bahasa Arabnya kata adalah kalimat. Oke. Nah, di sini apa tadi? Ya. I'rab. Di sini keterangan. Ibu kalau lihat contoh di tabel begini bingung atau lebih gampang? Lebih gampang ya. Soalnya kalau nggak lebih bingung nanti saya nggak pakai tabel. Lebih gampang ya, Bu? Iya. Yang jelas lebih gampang lihatnya. Oke. Kalimatnya nih. Sama kalimat tadi kita buat saja dalam kayak tadi. Kita ambil kata lam. Lam
Yad. Kalau jazm itu tandanya dengan apa tadi? Lam, la, Sukun, dengan sukun. Gitu. Dengan sukun, berarti lam, yad. Yazhab. Hab. Muhammadun. Lam yadhhab Muhammadun ila Madinati. Muhammad tidak pergi ke Madinah. Ke kota. Lam ini artinya tidak. Kalau tadi lam tidak akan. Beda ya, Bu? Ya. Nah, yadhabu fi'il mudhari bukan? Ya, Fi'il mudhari. Sebelumnya ada huruf nasab? Belum. Nggak ada. Sebelumnya ada huruf jazm? Ada. Belum. Ada. Oh, ada lam yazhab. Berarti fi'il mudhari'nya menjadi Jazm. Ada jazmnya dengan Sukun. Sukun sama lam itu ya. Asalnya kan yadhabu. Ya, bagus. Ya. Karena gara-gara si lam menjadi Yazhab. yadhab. Muhammad. Berarti kalau ada sukun itu dari Jadi nasab. Muhammad tidak pergi ke Madinah. Berarti i'rabnya jazm. Keterangannya Kemasukan. Ada kemasukan huruf jazm. Kemasukan Huruf jazm. huruf Jazm. Huruf jazmnya lam. bisa dipaham sampai sini. Insya Allah. Kita ambil contoh di Al-Quran misalnya. Qul huwallahu ahad. Allahu Somad. lam Yalid walam Yulad. Udah hafal banget surat. Tiap hari Ustaz. Iya. Waktu kadang-kadang. Iya. Zikir pagi pakai itu enggak tuh? Iya Ustaz. Keren. Apa artinya Yalid? Yalid. Tidak diperanakan ya. Beranak. Oh, tidak. Yalid beranak. Tidak diperanakan. Walam Yulad. Tidak. Dan tidak. Kan tidak diperanakan. Ganti hadir. Hadir. Oh. Saya kira nggak hadir, Bu. Nggak ada suaranya. Paham, Bu? Insya Allah. Lupa, Bu. Asalnya walada yalidu. Yalidu nih asalnya gini nih. Gara-gara silam menjadi Yalid. Yalid. Jadi Yalid. Sukun. Berarti huruf jazmnya yang mana? Lam. Ya lam. Mudhari'nya menjadi Yalid. jazm dia kan? Ya. Tandanya dengan Sukun. Tuh. Begitu juga nih. Ini juga lam kan, Bu? Iya. Yang Yalid walam. Nah, ini wawunya waw atop. Oh atop. Itu lamnya juga masuk jazm Huruf ya? jazm. Sama kan, Bu, tuh. Maka kita warnain deh. Biru sama merah biasanya. Ya Allah. Oh ini bisa banyak nih ya. Banyak di Al-Quran sebenarnya kalau kita mau perhatikan secara seksama. Alam nasrah sadrak. Sama tuh. Nah,
Ini Jazm. jazm. Alasannya Masukkan huruf. Kan huruf jazm. huruf Jazm. huruf jazm. Jazm. Tuh, gitu aja. Terus, contoh lagi, saya pakai kata yang la panjang. Artinya jangan. Jangan bersedih. Bahasa Arabnya apa? Iya, kalau anti sedih pasti tahu dalilnya. La. Lupa lagi saya. Latah. Zan. Zan. Innallaha Ma'ana. ma'ana. Bukan ma'a sabirin. Innallaha ma'a sabirin dulu lagi. Itu ayat lain. Latah. Tajan. Kita lanjutkan. Innallaha. Jangan bersedih. Innallaha Ma'ana. Bersama Kita. Ma'ana. Jangan bersedih. Kalau nggak salah ya. Bergembiralah. Kalau nggak salah. Ucapan Rasul kepada Abu Bakar ketika Rasul itu bersembunyi di dalam gua. Kalau nggak salah gitu. Jangan sedih. Kurang dikejar-kejar. Sesungguhnya. La tahzan innallaha ma'ana. Ma'ana apa Ustaz? Ma'a itu bersama, na itu kami, kita. Oh. Allah bersama kita. Iya, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Bukan ma'a sabirin ya. Benar juga, itu ayat yang lain. Innallaha ma'as sabirin. Benar itu mah, itu surat Al-Baqarah ya. Ma'as sabirin. Yang pertama naknya dibuang ya Ustaz ya. Iya. Ayat yang lain itu. La tahzan innallaha ma'ana. Ilahnya ini namanya tadi la apa tuh jasa? Ya, amil nasab bukan nih? La amr. Bukan lam amr ini. Ini namanya kalau la seperti ini. Jangan. Bahasa Arabnya li amr. Namanya la an-nahiyah. Oh, ada lagi. Tidak, artinya tidak ya Ustaz. Bukan tidak, kalau tidak itu nafiyah. Pelarangan. Iya, la yang melarang. Jangan. Ini makanya jangan. Jangan. Artinya apa? Jangan. Jangan tuh sayur. Jangan ya, sayur asem. Itu kata orang Gunung Kidul ya, Bu. Jangan artinya Orang jazm. Lah apa tadi Ustaz? Masuk lah. Sayur kan menjazm kan jadi sayur asem. La nadia. Nahiyah. Mana tulisannya? Nih. Tuh. Tuh. Oh, nahiyah. Kurangin itu lah. Oke. La nahiyah. Nah, ya. Banyak banget lah. Jadi lah itu banyak macamnya ya. Lah banyak juga ya. Banyak. Makanya lebih kalau udah mendalam belajar nahu enak jadinya. Nah. Amin. Ini Jazm. Alasannya hurufnya itu. Tandanya sukun. Tandanya la. Bukan kemasukan jazm. Huruf jazm. Gitu. Mana huruf jazmnya? La itu. La. Namanya la apa?
Nahiyah. Nahiyah. Ya, artinya Nahiyah. Jangan. jangan. La tadkhul qabla La tadkhul qabla qabla duhul. qabla salam. Jangan kamu masuk sebelum mengucapkan salam. Begitu. Aduh, itunya mesti kita ngapal juga ya Ustadz ya. Loh. Tanda-tanda itu ya namanya gitu ya. Ya iya, yang itu yang disebutin mulu. Makanya lah iya gitu. Tenang. Salah ngomong. Salah ngomong di lain lagi artinya. Tapi itulah proses belajar, Bu. Hari ini belajar, besok lupa. Yang penting istiqomah, Bu. Nah, yang penting istiqomah lah. Maka muncul istiqomah. Soal bisa nomor sekian deh, Bu. Kita udah usia masalahnya. Oke, seperti itu. Maka 10 kali lupa sama dengan ngerti. Ya benar. Sabar apa sih Ustaz? Karena diulang-ulang terus. Modalnya sabar apa sih Ustaz? Modal sabar ya. Modalnya ya sabar. Inna Allah maha sabirin, Bu. Iya, Ustaz sabar banget gitu ngadepin. Wah, kalau nggak sabar udah lari saya. Nggak sabar sama ibu-ibu dikejar. Sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalam. Nah, innallaha ma'a sabirin. Kalau yang itu jangan ma'ana. Iya tadi disebutin tadi. Oh, itu mah sabirin. Ya, bilang ma'ana ayat yang tadi. Nah, ini Bu ya. Tuh, jadi kita ulang lagi hari ini pembahasan kita i'rab fi'il, dalam hal ini fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Ya kan? Ada 3 dia. Yang pertama rafa, tandanya dengan doma. Yang kedua nasab, tandanya dengan fathah. Yang ketiga jazm, tandanya dengan sukun. Nah, ini pembahasannya rafa. Kapan fi'il mudhari i'rabnya rafa? Kalau tidak kemasukan huruf atau huruf. Ini yang ini yang Ustaz yang mulai pertama kali ini ya, tadi. Pertama. Hari ini ya. Ya. 22 ya. Seperti itu, Bu. Tuh. Nah, tinggal Ibu baca lagi. Nah, ini udah lengkap, udah bagus. Udah sistematis. Saya kan belum nyalin Ustaz. Ini pelajaran yang kita catat di sini, ini sebenarnya penjelasan di buku kita. Ya. Tuh. Tapi ringkas ini ya Ustaz. Kalau baca ngantuk kebanyakan. Iya betul. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Tadi ma'ana artinya apa Ustaz? Apanya? Ma'ana bersama kita. Bersama kita. Ma'a itu bersama, na itu kami, dhamir mutasil. Ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Ini nanti dikirim ya Ustaz ya? Iya, saya kirim pakai GNT. Iya. Pokoknya kilat Ustaz. Ini musasalin, soalnya musasalin saya nggak mau pergi dulu. Bagus, Ibu. Saya kirim sekarang. Express. Iya. Oke. Oke, itu deh. Pakai GNT. Biayanya mahal itu kalau Express. Iya. Kalau Express biayanya mahal tuh. Begitu. Jadi begitu. tapi kalau ditunda nyalitnya nanti lupa lagi Ustaz karena dan baca gitu. Yang untuk hari Rabu saya udah kirim ya, Bu. Materinya tuh. Ibu tinggal baca aja. Walaupun nggak ikut belajar boleh di-download dibaca. Tapi dengerin ulang-ulang YouTube juga lama ingat Ustaz. Tapi keterangannya Ustaz nggak ada, cuma ini aja. Oh, YouTube hari Rabu nggak ada ya? YouTube-nya nggak ada, YouTube-nya nggak ada. Saya kemarin lupa record. Cuma